sekarang masih dalam konteks tata bahasa Yunani, tetapi bukan tenses, tetapi diagramnya. Diagram dalam tata bahasa Yunani. Apakah sebuah tata bahasa Yunani itu bisa dibuat diagramnya? Bisa, ya. Tata bahasa Yunani ada diagramnya. Dan dari diagram itu nanti kita akan mendapatkan gambaran analisa yang bisa jadi lebih mendalam lagi. Gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh, kita melihat diagram tata bahasanya dari Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-23 kalau nggak salah. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Sebelum saya membahas eksegese dengan menggunakan diagram tata bahasa, saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah sering mendengarkan khotbah yang diambil dari teks ini. Nah, kira-kira khotbah yang Bapak Ibu dengar dari teks ini itu bunyinya seperti apa? Atau mungkin Bapak Ibu pernah membaca buku teologi ataukah berdasarkan asumsi pribadi setelah membaca ayat ini, kira-kira gambarannya seperti apa? Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Oke, kalau saya bantu dengan pertanyaan ya, saya giring dengan pertanyaan. Siapakah yang diusir Yesus? Petrus. Iya kan? Iya enggak? Atau? Oke, Petrus. Nah, ada waktu pendeta-pendeta itu berkhotbah tentang hal ini, biasanya pendeta mengatakan apa? Itulah Petrus, seorang sangguin yang tidak pernah berpikir panjang. Belum berpikir, sudah mengatakan, nanti setelah mengatakan, baru menyesal. Ya, makanya Tuhan kemudian menghardik Petrus, "Enyahlah iblis." Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan enyahlah iblis, apakah Tuhan Yesus itu mengidentikan Petrus dengan iblis? Menyamakan. Kalau Bapak Ibu membaca, Hah? Tidak, Pak. Tidak, Yesus itu bukan menyamakan. Tidak, Pak. tidak. Lalu maksudnya perkataan Tuhan Yesus itu kalau tidak menyamakan, lalu seperti apa maksudnya Tuhan Yesus? Maksudnya Tuhan Yesus itu apa ya, Pak? Seperti perilaku ya, Pak, tindakannya. Artinya Petrus tidak memikiri, dia memiliki egonya sendiri, Pak. Tidak memikiri perbuatannya itu tidak Oh, jadi tindakannya, Pak. tindakannya seperti iblis gitu ya? Ya, oke. Jadi kalau istilahnya itu hanya semacam ungkapan gitu ya. Sama seperti ketika Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi, "Engkau ular biludak." Nah, itu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Terus kemudian Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Sirofenesia, "Anjing." Ya, tidak patut untuk seekor anjing. Ya, lalu Tuhan Yesus juga berkata kepada Herodes, "Katakan kepada si serigala itu." Nah, untuk Petrus, Tuhan Yesus tidak mengasosiasikan dengan binatang, tapi Tuhan Yesus mengasosiasikan dengan iblis. Ya, kalau perempuan Sirofenesia diasosiasikan dengan anjing. Ahli Taurat, orang Farisi diasosiasikan dengan ular biludak. Herodes diasosiasikan dengan serigala. Ini kan perkataan Tuhan Yesus, sudah jelas ya, ini perkataan Tuhan Yesus. Petrus diasosiasikan dengan iblis. Gitu. Iya. Ya, Pak. Mungkin kan Pak seperti itu memang, Pak. Karena kan dia kan tidak menunjuk langsung bahwasanya kamu iblis, bukan, Pak, tetapi ibaratkan itu suatu kayak seperti ungkapan dia, Pak, ungkapan Yesus itu. Iya. Ya udah, tadi seperti diasosiasikan tadi gitu kan ya. Bagaimana dengan yang lain, Bapak Ibu yang lain, ada pendapat lain? Jadi iblis itu hanya sekedar ungkapan ya, bukan pribadi ya. Iblis di sini itu pribadi atau ungkapan? Pribadi mungkin, Pak, kalau menurut saya, Pak. Pribadi ya, bukan ungkapan ya. Kalau tadi berarti
Pak Jimmy agak berbeda ya pendapatnya dengan Pak Daniel. Kalau Pak Daniel tadi mengatakan ini ungkapan, ya hanya sekedar ungkapan, sama seperti perempuan Syrofonesia diungkapkan sebagai anjing gitu kan dan seterusnya ya. Jadi Petrus diungkapkan sebagai iblis. Tapi bukan makhluk iblisnya ya, bukan pribadi iblisnya. Nah, menurut Pak Jimmy ini adalah pribadi iblisnya ya. Ditunggangi gitu loh Pak. Ditunggangi, oke. Ditunggangi ya. Berarti iblisnya di mana ini? Di dalam Petrus ya? Ya dia seperti apa ya? Dia eh, ya mungkin kalau di dalam Petrus kan ya tiba-tiba kayak di dalam Petrus gitu loh, kayak contoh kasusnya kayak Yudas gitu. Yudas gitu Oke. kan, Pak. Dirasuki ya, dimasuki iblis ya. Oke. Gitu, Pak. Nah, sekarang mari kita baca ayat 16. Silahkan yang sudah dapat ayat 16, silahkan baca. Matius berapa, Pak? Matius 16 ayat 16. Matius 16 ayat 16, coba saya bacakan Pak. Ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17. Lanjut. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Oke. Berarti Bapa di surga itu ada di dalam diri Petrus enggak? Yang menyatakan itu melalui Petrus. Ada ya? Ya, di dalam. Bapa di surga ada di dalam Petrus ya, yang akhirnya membuat Petrus jadi berkata itu. Nah, di ayat yang ke-23 ada iblis juga di dalam Petrus. Jadi Bapa dan iblis berbagi tempat di dalam hati Petrus. Berarti kalau kita lihat dari ayat 16 sama 17 itu kan itu jelas-jelas bahwa di dalam hidupnya Petrus itu kan ada langsung Mesias, ada Tuhan sendiri. Tapi di ayat 23 apakah Petrus istilahnya apakah itu karena Petrus mengizinkan iblis? Karena kan nyala kak Petrus Yesus kan ngomong kayak gitu sama Petrus, karena Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Itu kan perkataan Yesus ke Petrus kan Pak? Iya, jangan tanya saya. Kamu harus berasumsi dulu. Kamu harus maksudnya itu perkataan Yesus kepada Petrus. Apakah ketika Yesus ada ketika di dalam Petrus itu ada Yesus, ada iblis juga Pak? Itu berbarengan atau setelah keluarnya Yesus baru Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa nyala kau iblis, atau bagaimana itu Pak? Jangan tanya saya. Kamu pendapatmu gimana? Di ayat yang ke-17 ada Bapa yang mengatakan itu, yaitu engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapa yang mengatakan itu. Nah, sekarang iblis mengatakan, Guru, jauhlah hal itu daripadamu. Jangan, enyah kamu iblis. Berarti ada iblis yang menyuruh Petrus mengatakan, Guru, kiranya jauhlah daripadamu itu. Karena Tuhan Yesus mengatakan sebentar lagi aku akan ditangkap dan mati. Terus Petrus bilang, jauhlah hal itu daripadamu Guru. Gara-gara Petrus ngomong begitu, langsung Tuhan Yesus bilang, enyah kamu iblis. Berarti di ayat 17, Petrus mengatakan, engkau batu karang, itu Bapa yang mengatakan. Pada waktu Petrus mengatakan di ayat yang ke-21 ya, kalau tidak salah ya. 18 itu Pak. 18 ya. Iya Pak. Nah, di ayat yang 18 berarti ada iblis yang menyuruh Petrus ngomong itu. Berarti ada Bapa, ada iblis, ada dua pribadi di dalam diri Petrus ngomong kalimat yang berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya, mana bisa di dalam diri seseorang itu ada Bapa dan ada iblis? Nah, itu dia maksud Mima Pak. Lah, jangan tanya saya. Oh, saya sekarang bertanya kok. Kamu tanya saya lagi. Ini Pak, izin komen Pak. Iya, silahkan Pak Yo. Kalau menurut saya itu pemikiran Petrus Pak. Jadi memang Petrusnya Pak. Jadi pemikiran Petrus yang pertama itu kan sesuai dengan pemikiran Allah. Yang kedua itu adalah pemikiran Petrus yang menyimpang gitu Pak.
Ya, ya. Oh, berarti ya, berarti iblis, perkataan iblis itu bukan oknum ya, tapi ungkapan ya. Jadi iblisnya ini oknum atau ungkapan, Pak Yonatan? Ungkapan, Pak. Oh, berarti satu ide ya sama Pak Daniel ya. Oke. Nah, semua yang kita diskusikan itu akan menjadi jelas seperti apa dengan melihat diagram tata bahasanya. Dan akan ketahuan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi Pak, tapi kalau itu ungkapan tidak mungkin di ayat yang 17 itu. Heeh. Kalau itu ungkapan, karena kan itu Yesus sendiri loh yang ngomong. Iya, iya. Ya. Masa ungkapan? Berarti menurut Yemima iblis itu oknum ya? Iya, oknum. Oh, berarti satu Ya, satu oknum pendapat. karena kenapa saya katakan oknum? Karena di situ kan Yesus sendiri yang langsung ngomong. Iya, 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 iya. Kata Petrus, kalau itu sebuah ungkapan, Mm-mm. tidak mungkin Yesus nggak ngomong langsung. Mungkin itu ungkapan Petrus saja yang seakan-akan ingin, oh, biar terlihat dia ini segala macam. Tapi kan enggak. Itu jelas bukan kamu yang ngomong, tapi ada Bapa. Oke. Oke. Ya, oke, sekarang kita lihat diagramnya ya. Kita lihat diagramnya. Sudah pernah lihat yang seperti ini, Bapak Ibu? Nah, sekarang mari kita lihat diagram ini. Ini saya sudah buat langsung ada bahasa Yunaninya, ada bahasa Indonesianya. Kok saya perbesar lagi ya sedikit. Nah, mari kita lihat diagram ini. Saya akan tuntun Bapak Ibu membaca diagramnya. Tetapi ho di sini itu mewakili Yesus ya sebagai subjek kalimat. Lalu tetapi Yesus berbalik. Yesus berkata sambil berbalik, dan Yesus berkatanya ini di sini ada dua oknum. Kalau kita lihat di dalam garis ini harusnya subjek, predikat, objek. Nah, di dalam setiap kalimat itu harus terdiri dari tiga unsur ini, subjek, predikat, objek. Tetapi jangan lupa bahwa di dalam ilmu kalimat, ya, di dalam ilmu sintaksis, ya, jadi dalam ilmu sintaksis itu ada objek langsung, ada objek tak langsung. Yesus di sini sebagai subjek, berkata sebagai predikat, objek kosong. Di sini kosong. Jadi objek langsungnya kosong. Ada objek tak langsung kepada Petrus. Di dalam bahasa Yunani itu sangat jelas sekali bentuk objek tak langsungnya. Di sini pakai to, Petro. Jadi kalau ada bentuk seperti to Petro itu berarti objek tak langsung. Jadi di sini to Petro adalah objek tak langsung. Setan dia masuk di dalam objek langsung. Jadi perhatikan, di dalam sebuah kalimat subjek dia selalu berhadapan dengan objek langsung. Kalau objek langsungnya tidak ada, objek tidak langsung menjadi objek langsung. Kalau objek langsungnya kosong, Petrus dia menjadi objek langsung. Tapi ternyata di sini objek langsungnya digantikan atau ditempati oleh setan. Jadi kesimpulannya, setan di sini bukan ungkapan, tetapi adalah pribadi. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus tidak berkata kepada Petrus, tetapi Tuhan Yesus secara langsung berkata kepada setan, kepada Satana, ya, iblis. Tetapi perkataan Tuhan Yesus kepada setan tadi secara tidak langsung kena juga kepada Petrus. Makanya Petrus di dalam bahasa Yunaninya dia mengambil posisi sebagai objek tidak langsung. Itu berarti bahwa setan ada di sekitar Yesus dan Petrus. Tetapi setan tidak berada di dalam Petrus.
Jadi ketika Tuhan Yesus mengusir enyahlah, itu bukan setan yang ada di dalam Petrus, tetapi setan yang ada di luar Petrus. Jadi oknum setan ini mempengaruhi Petrus dan kemudian Petrus berkata. Jadi kita lihat di sini bahwa yang diusir enyahlah itu bukan Petrus, tetapi yang diusir itu adalah setan. Perkataan enyahlah engkau dari hadapanku selalu ditujukan kepada setan. Referensinya, perkataan yang sama juga dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dicobai iblis di dalam Matius pasal yang keempat, menggunakan konstruksi kalimat yang sama, enyahlah engkau. Jadi pernyataan pengusiran enyahlah engkau itu ditujukan kepada oknum setan. Dan hal yang sama terjadi lagi di pasal yang ke-16. Yesus mengatakan hal yang sama seperti di pasal yang keempat kepada oknum setan ini. Itu berarti bahwa kalau saya rekonstruksikan, setan ini ada di luarnya Petrus, mencoba mempengaruhi Petrus. Petrus terpengaruh dan mengatakan kalimat itu. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat Petrus ini sedang digocoh oleh setan, maka Tuhan Yesus berusaha melindungi Petrus. Karena Tuhan Yesus tadi mengatakan, sebelum ayat 23, Tuhan Yesus mengatakan, engkau akan menjadi batu karang. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Bahwa nanti di dalam masa depan, Tuhan Yesus punya proyek besar melalui Petrus. Nah sekarang setan ingin menghancurkan Petrus sekaligus ingin menghancurkan Yesus. Jadi setan ini memakai Petrus sekaligus nonjok ke Yesus. Yesus melihat strategi setan yang begitu jahat. Jadi dalam hal ini Yesus melindungi Petrus dengan cara mengusir setan yang sekarang mau coba memakai Petrus. Setan itu diusir, enyah kamu iblis, enyah kamu setan. Oke, sampai di sini mengerti ya? Nah, kenapa kita bisa membuat satu analisa eksegese seperti ini? Kita melihatnya dari diagram tata bahasa. Coba sekarang perhatikan apa kata para pendeta ketika berkhotbah tentang ini. Siapa yang selalu disalahkan? Petrus. Ya enggak? Itulah Petrus. Orang sanguin, tidak pernah berpikir panjang, asal ngomong. Makanya sekarang Petrus dipadankan, diasosiasikan dengan setan sampai diusir-usir Yesus seperti itu. Makanya kalau ikut Tuhan Yesus jangan seperti Petrus. Betul enggak? Banyak pengkhotbah menyalahkan Petrus kalau khotbah dalam perikop ini. Sedangkan dalam teks bahasa Yunaninya justru Tuhan Yesus melindungi Petrus. Nah ini kan seperti bertolak belakang. Dalam naskah bahasa Yunaninya Tuhan Yesus melindungi Petrus, pendeta-pendeta khotbah menyalahkan Petrus. Itu kan antara A dan Z, antara utara dan selatan. Ya, lalu Tuhan Yesus mengatakan, enyah kamu iblis, engkau pembuat kejahatan dan seterusnya. Jadi perkataan engkau pembuat kejahatan, engkau tidak berpikir seperti yang Allah pikir tetapi yang manusia pikir dan seterusnya. Itu bukan ditujukan kepada Petrus, bukan. Itu ditujukan kepada setan. Coba lihat diagramnya. Lihat diagramnya. Perkataan yang seterusnya itu jalurnya ke setan. Satana, nah ini terus jalurnya kalimat berikutnya. Tidak di bawah jalur Petrus, lihat. Ini Petrus, kosong di bawahnya, tidak ada kalimat apa-apa. Kosong, nggak ada kalimat apa-apa. Di bawah jalurnya setan, justru kalimat ini. Ya, enyah engkau menjadi batu sandungan, engkau pembuat kejahatan, engkau memikirkan seperti yang dipikirkan manusia, dan seterusnya. Kalimat-kalimat ini untuk setan, bukan untuk Petrus. Lagi-lagi para pendeta dan pengkhotbah salah menganalisa. Betul kan? Kenapa? Karena mereka mempersiapkan khotbah hanya dari Alkitab bahasa Indonesia.
Udah ketahuan. Nggak pernah lihat bahasa Yunani, apalagi mempelajari, menganalisa diagram tata bahasanya. Ya Pak ya. Nah kalau sudah khotbah salah seperti itu, lalu kemudian Bapak Ibu disuruh menutup doa firman. Kira-kira Bapak Ibu doanya seperti apa? Jujur. Terima kasih tuh. Tuhan, doa kami tidak terpengaruh seperti Petrus yang dimasuki setan. Jujur. Doanya seperti apa? Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang dahsyat, yang sangat memberkati. Padahal khotbahnya salah. Kok dibilang dahsyat? Berbohong dong doanya. Doa salah, khotbah salah kok dibilang dahsyat? Masa kita berdoa sambil berdusta? Lalu kita berdoa untuk hamba Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang Engkau pakai luar biasa. Bagaimana dipakai luar biasa khotbah salah? Khotbah salah itu bukan diberkati, dimarahi. Bukan diberkati luar biasa, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, karena khotbahnya salah. Mana ada. Tuhan tidak mau dengar doa begitu. Doanya ditambahi Pak, Ya, buat kami mengerti akan maksud Tuhan. iya. Kalau kita tahu khotbahnya salah, lah kalau kita menganggap itu benar, Bapak Ibu tahu ini salah karena saya analisa kan? Coba kalau saya ndak analisa. Makanya hati-hati kalau disuruh doa menutup firman. Jangan sampai kita berdusta di hadapan Tuhan di dalam doa kita. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Makanya belajar hermeneutik, belajar eksegese itu penting sekali. Ini salah satu contohnya. Nah, itulah pentingnya eksegese. Seperti di hari pertama saya sampaikan, kalau kita mengeksegese, kita akan dapatkan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan yang belum pernah disentuh oleh hamba-hamba Tuhan lain. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, kita akan akhiri kuliah kita malam hari ini. Karena kita sudah melewati juga sampai jam 9:10 ya. Nah, nanti besok kita akan mulai jam 4:10 ya. Jadi saya juga nggak mau korupsi waktu ya. Kalau hari ini kita sudah lewat 10 menit, berarti besok kita akan lebih lambat masuknya 10 menit. Oke, kita akhiri di dalam doa. Saya minta Ibu Yedida untuk tutup dalam doa.